Ya, kembali lagi bersama saya, Erik Sadewa, host magang di Podgame, Podcast Gangster. Nah, ini banyak request Mas Bon, Mas Boni. Dengan kebetulan tadi ya, langsung tadi ya Mas Bon ya. Betul. Tadi saya ada kerjaan, apa Mas Bon? Yaudah sekarang aja, langsung kerjaan saya di cancel dan menemui beliau. Dan itu bersyukur saya Mas Bon bisa meluangkan waktunya hadir di Podgame. Saya yang terima kasih, bisa Mas Bon. Nah, Mas Bon sendiri kan terkenalnya, ini langsung aja Mas Bon ya. Siap. Langsung aja Mas Bon. Tapi Mas Bon asli Bandung Mas Bon. Bandung asli Bandung. Oh, SMA dulu di SMA awalnya BPI. awalnya BPI. Cuman Wah, itu mah di Gencetan we nya. Wah, luar biasa itu. Udah tahu itu mah di Gencetan saya udah nonton di video NGW yang di Gencetan di apa? Toilet di kamar mandi ya. Itu udah nonton saya itu mah. Nah, yang saya tanyain di sini Mas Bon ketertarikan di apa? Mondeker. Di Mondeker itu bisa dibilang katanya secara kasarnya mah kejebak sama kakak sendiri katanya. Iya. Nah, yang salfok di sini yang salfoknya di sini ada bendera GBZ, organisasi Gragas Brother. Betul. Yang saya sendiri kenal sama Kang Sangha. Iya. Nah, itu ada kedekatan apa sih Kang? Kalau Gragas kebetulan dulu saya kan SMP di SMP 7. Karena dengan sekolah di SMP 7 dulu ada klub sekolah mungkin ya. Nah, di situ emang semua mayoritas anak-anak sekolah di SMP 7 itu semua harus masuk di Gragas, dan kebetulan saya masuk dulu di 94 sampai 97, 3 tahun di SMP 7. Alhamdulillah saya punya pengalaman jam terbang mungkin ya dari awal saya tahu di jalanan itu seperti apa itu dari Gragas. Dari Gragas. Berarti generasi berapa gitu Sangha? Kang Mas Boni teh? Angkatan ke-6. Generasi ke-6 berarti ya? Generasi ke-6. Nah, habis itu SMA ke BPI. BPI. Nah, di BPI baru loncat ke Monreker. Dan itu pun ya perjalanannya dulu yang kemarin saya ceritakin mungkin Dewa tahu. Itu sebetulnya saya diajak jalan-jalan awalnya. Yang jalan-jalan ke Puntang, dan pada tahunnya di Puntang itu ada ospekan untuk perekrutan anggota Monreker baru yang di 97 sempat ada bangkit lagi lah ya di Simon Reker ini tuh. Dari vakum ya waktu dari itu vakum, ya? Dari vakum dulu ya. di 94 sampai 96, 97 bangkit. Nah, di situ angkatan 97 ngerekrut saya, cuman tidak langsung untuk perekrutan ayo bus Monreker, cuman ayo orang antar ulin saya ke Puntang, orang camping. Oh, iya ya. Kalau nggak salah ini kalau saya koreksi ya. Ketuanya dulu masih Bang Jen ya. 97 itu Bang dulu pas diresmikan itu ketuanya almarhum Sandi. Oh, almarhum Sandi. Almarhum Sandi itu di angkatan 96. 96. Nah, baru masuklah 97 itu ketua Sandi, dan di perjalanan ya beliau lengser dan diteruskan sama saya alhamdulillah, dan sampai sekarang di Monreker. Karena ya dulu itu tadinya tahunya saya mau jalan-jalan gitu. Saya tahunya ospekan langsung. Diajak jalan-jalan langsung di ospek. Langsung di ospek. Dan saya juga asalnya waduh naon gitu jual main ospek wae. Itu mah prank, bener-bener prank ya mah. Asli langsung di buligiran, ngeri langsung di ospek. Itu kaget nggak sih? Ya kaget, saya sempat itu naon itu saya mah tadi rek main sih nganter unggul ke Puntang. Ya udah sana sama angkatan dulu ya. Udah kamu ikut ospek, buka baju, buka semua celana panjang ya. Pada akhirnya ya udahlah ikutin gitu. Acaranya sampai beres, dan setelah beres ya udahlah di situ saya ya udah harus dengan pendirian ya udahlah pancing saya di sini gitu. Mau nggak mau akhirnya dijalanin. Mau nggak mau akhirnya. Tapi masih dekat kedekatan dengan Gragas sendiri GBZ. Dekat karena emang dulu kan saat baru alumni mungkin saya masih sempat main ke 7, terus
dulu ada tempat tongkrongan di depan Saparua, di kios gitu. Saya sempat bertemu, sempat bersilaturahmi, dan alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi tidak terputus. Nah, iya itu sih yang sampai sekarang sih ya, sampai detik ini juga gitu. Nah, bisa dibilang ya, kalau saya salah juga, koreksi juga, bisa dibilang Mas Bon ini ketua umum Indonesia ya? Di Monreker, betul. Ya, ketua umum Indonesia di Monreker ini paling muda. Paling muda dulu. Paling muda kan kalau Paling bisa muda. dibilang. Nah, itu bisa dibilang, bisa diangkat menjadi ketua Monreker itu gimana sih? Misi, visi, atau apa? Kalau di Monreker ya mungkin dari lihat kredibilitas, loyalitas, dan sedikitnya ada histori bahwa di Monreker itu dulu ya mampu untuk di lapangan itu memimpin itu kan karena di Monreker itu kan berbeda ya dengan GBZ gitu, yang pada waktu itu hanya sebuah klub sekolah. Kalau di Monreker ini kan dengan kata yang ibaratnya tidak baiknya kita geng lah ibaratnya kan. Ya, dulunya saat di geng ini kan gitu. Kita harus benar-benar mampu memimpin anggota itu di saat organisasi ini ada sebuah pergerakan di jalanan itu mampu mengcover semua adik-adik ataupun anggota yang ada gitu. Jadi minimal saya tuh seketua itu multifungsi seperti panglima. Jadi saat ada apa-apa ya saya harus di depan. Nah, dan dulu pun sampai saya punya label lah ya di Monreker bahwa saya itu panglima tempur. Oh iya, saya sempat cuman kan sering santer terdengar itu, dah panglima nama, dah Mas Bon cenah. Nah, itu berjalan sampai 4 periode kalau bisa. Jadi dulu tuh sempat bertahap sih ya. Saya jadi ketua, sempat lengser, terus periode berapa saya masuk naik lagi, lengser juga, dan beberapa periode ada yang berkali-kali berturut-turut, dan pada akhirnya kemarin di 2015 sampai 2017 itu terakhir yang keempat kalinya. Jadi 4 kali saya menjabat menjadi ketua umum Monreker Indonesia. Itu belum ada lah ya, bisa bilang rekor tuh ya. Itu belum ada. Dan ada nggak sih kecemburuan sosial dari yang lain, Kang? Kalau boleh tanya. Kalau kecemburuan sih pasti ada. Cuman kalau saya sih dari dulu tidak terlalu beroptimistis ya. Ibaratnya di saat saya harus menyerahkan kepada regenerasi ataupun ke siapapun yang emang punya potensi menjadi seorang ketua, saya kasih. Saya maksudnya bukan kasih, saya pasti beri kesempatan lah, beri kesempatan buat siapapun menjadi ketua umum, dan mereka pun naik. Ya itu mah secara siklus di lapangan kan, keterpilihan ketua umum ini pasti balik lagi ke anggota. Nah, di saat anggota dijabat oleh ketua yang bukan dari saya, di mana anggotanya merasa nyaman atau tidak nyaman, ya di situ penilaian balik lagi ke anggota. Tapi alhamdulillahnya di Monreker ini, kalaupun emang saya mau menjabat atau mencalonkan, pasti alhamdulillah pasti terpilih gitu. Karena chemistry dari angkatan ke angkatan itu dari 97 lahirnya lagi Monreker sampai besarnya sekarang itu semua alhamdulillah besarnya itu dalam perjalanan di anak-anak 97. Jadi gini, selama 4 periode, kita bilang 4 periode aja. Sebentar lagi kan ada yang 3 periode. Ini Mas, apa yang misi-visi yang udah dijalankan sama Mas Bon yang berhasil? Kalau visi misi sih yang saya lihat dalam perjalanan saya merangkul. Saya merangkul, saya membina, dan saya memperhatikan adik-adik, baik itu permasalahan di internal maupun di eksternal, di luar tanggung jawab organisasi. Karena secara prinsip saya, adik-adik saya tidak hanya diperhatikan di dalam sebuah organisasi. Di saat dia punya permasalahan, baik itu eksternal dalam keluarga, dalam ekonomi, ataupun permasalahan di luar organisasi yang menyangkut tentang dirinya, pasti saya selalu bantu mereka untuk diselesaikan permasalahannya. Dari situ alhamdulillah adik-adik tuh merasa
ya inilah Lancek anu bener-bener Lancek. Di saat setiap ada permasalahan saya selalu hadir untuk mereka. Dan alhamdulillah buat saya itu tidak perlu pemikiran panjang untuk membantu teman-teman adik-adik, karena saya itu apa ya, punya filosofi lah ya. Di saat sebuah perjalanan hidup saya melihat biografi sebuah khalifah yang dulu Khalifah Umar bin Khattab. Dan di sana kan sempat diposting. Jadi saya pengen meniru gaya jiwa kepemimpinannya seperti Umar. Jadi dia itu lebih mementingkan umat dibanding dirinya sendiri, lebih mementingkan kemaslahatan umum ya. Nah, gitu. Daripada untuk saya pribadi, saya seorang ketua, saya penting duduk di tahta, saya tidak perlu tahu seperti apa yang terjadi di lapangan, tapi saya tidak mau seperti itu karena seorang Umar pun tidak seperti itu. Kan sekarang lagi musim. Ketua 90% keluarganya atau itu nyaman, tapi rakyat di sebelahnya masih beas, masih ngutang. Nah itu masih di daerah lingkungan kita, dilihat di mata kepala sendiri itu masih ada loh, kayak gitu. Alhamdulillah kalau saya jadi figur Umar bin Khattab itu emang itu harus saya jalankan dari filosofi beliau. Jadi sebuah pemimpin itu lebih harus yang diutamakan itu kepentingan anggotanya dibanding kepentingan saya sendiri, ataupun apapun lah dari segi permasalahan yang terjadi di lapangan, mendingan saya yang maju daripada kalian yang maju, biar saya yang ngebereskin dan saya yang berurusan dengan siapapun daripada kalian harus menjadi korban di jalanan, biar saya yang maju gitu kan. Iya. Kalau nggak tahu Umar bin Khattab, baca sendiri. Tapi saya tahu Umar bin Khattab ini gini, dia ada kebijakannya kadang-kadang kontroversi ya Mas ya. Apa sih kata dia, kalau masuk Islam itu akan sejahtera. Nah, ada orang yang masuk Islam nih, 3 orang nih Mas, masuk Islam. Dia menagih, katanya masuk Islam katanya mau dikasih tanah mana. Nah, sini sama Umar bin Khattab digituin. Kalau saya koreksi ya, kalau saya baca begitu di sini disobek-sobek sama Umar. Aturannya saya ganti. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena kamu masuk Islam bukan karena dari hati nurani, kamu masuk Islam karena pengen harta, pengen itu. Nah, ya itu sebenarnya kontroversi kan, kebijakan yang seolah dirubah, tapi kan kalau dipikir logis juga, ini orang masuk Islam bukan gara-gara hati nurani, gitu kan. Ya seenggaknya saya sedikitnya membaca lah masalah Umar bin Khattab, masalah Turki Ismani, ya kayak gitu-gitu. Ya seorang pemimpin sih, saya sangat apresiasi sekali kalau Mas Boni ini baca tentang silsilah. Ya gimana kita harus meniru yang baiknya sih. Seorang pemimpin seperti, kadang-kadang kita keras tapi orang lain nggak tahu maksud kita, kadang-kadang gitu kan ya. Iya, karena kan keras itu bukan berarti kita membenci kan. Tapi keras itu untuk mendidik supaya pribadi teman-teman kita itu yang tidak baik harus lebih baik lagi. Termasuk ya diri saya pribadi pun, untuk mengaji diri tentang kepribadian saya ini, apa yang sudah saya lakuin itu apakah baik dan enak diterima sama orang atau tidak. Kalau tidak enak diterima sama orang, ya mungkin saya juga harus bisa mengkaji diri juga gitu di saat saya melakukan hal yang salah itu gitu kan. Minimal saya bisa berbuat hal kebaikan. Di saat kita berbuat kebaikan, ya mungkin orang-orang juga bakal lebih baik kita hadap kita kan gitu. Iya. Ini terbukti loh ya. Terbukti udah jam 12 malam masih diterima saya, dan 4 periode ketua, bisa disebut gangster, tapi sekarang klub motor ya, klub ya, perkumpulan klub motor. Rumahnya ya kalau ketua-ketua mah biasanya mobil, ada garasi ya, tapi dingin, enak untuk berpikir. Ini Mas yang ini enak untuk jernih, untuk ini. Terus orangnya nggak soal, nggak branded, jauh dari kata flexing yang anak-anak sekarang gitu. Misalkan ini asumsi saya ini ya, Mas bisa beli mobil mewah, bisa kan? 4 periode loh Mas. Insya Allah.
Kalau saya bisa memanfaatkan dari sebuah organisasi itu sangat bisa. Dengan kelicikan Dan jiwa kepemimpinan sebagai pemimpin yang otoriter lah. Cuman kan alhamdulillah saya tidak melakukan itu. Ya salah satu contoh lah ini bukti RPM 21 tahun saya mendirikan RPM dan saya tidak meminta apa-apa dari RPM. Dan gini tadi, Kang, ya udah Mas Bon, saya ke rumah aja. Saung saya kecil, Mas Bon, mau di pinggir jalan aja, hayo sama saya mah. Sampai gitu ketua loh itu, 4 periode ketua sampai gitunya. Saung saya kecil, astaga, Mas Bon, gitu. Saya mah nggak apa-apa Mas, kata saya juga, sok aja, yang penting mah isinya lah. Yang penting mah, saya juga kan ngefans sama Mas Bon, menuangkan isi ada apa sih dengan Mas Bon ini 4 periode, tapi masih dengan kesederhanaannya ini gitu. Nah, emang apa ya? Apa yang harus kita tonjolkan itu kan tidak baik untuk dilihatkan, di mana di mata orang itu bahwa saya menonjolkan sesuatu itu, orang yang membenci mungkin bahkan lebih membenci dengan kesombongan saya itu. Lebih baik saya lebih merendah, lebih tidak menampakkan diri untuk siapa nih saya, tapi orang-orang lebih menghargai saya dan lebih pengen tahu tentang saya gitu. Karena perjalanan hidup yang harus saya tonjolkan itu bukan berarti perjalanan yang tidak baiknya. Kenalah goreng masa lalu, nama biarkan menjadi sebuah histori. Cuma kan yang harus saya munculkan terhadap pribadi saya, terhadap adik-adik regenerasi yang mungkin dengan kepribadian saya yang emang benar-benar harus lebih merendah, lebih ibaratnya apa ya? Kalau ibaratnya seperti guru saya pernah berbicara, semakin tinggi derajat saya, kamu bisa nggak lebih merunduk ke bawah seperti ilmu padi. Nah itu yang saya terapkan dalam hidup saya, dalam pribadi saya, dan di saat saya harus melejit nama saya tidak mau menonjolkan gue sok siapa yang perlu gue dan siapa sih yang tidak kenal gue yang perlu saya nggak mau seperti itu. Saya lebih merendahkan diri, biarkanlah orang menilai di mana mereka bisa mempunyai sebuah penilaian tentang saya, di mana saya itu harus ada ataupun saya diperlukan, ya insya Allah saya selalu ada buat mereka gitu. Penting saya tidak menonjolkan gitu. Iya. Tapi saya di sini maaf Mas, salut dengan istrinya juga sih. Biasanya istri kan, maaf ya ini ya, biasanya istri ini kebanyakan ya nggak semuanya, kebanyakan nih kan, mana emang guys menjabat sebagai organisasi besar, bisa dibilang Monreker ini besar loh. Betul. Dan tertua ya. Betul. Untuk di Bandung ya. Untuk di Bandung dan di Indonesia juga ya menyebarkan. Mungkin wanita biasanya, nah si mana hidupnya kiki, ya maaf ya ini rada kasar. Mana hidupnya kiki nih, nah si ngejabat sebagai gitu. Mungkin istri stop lah. Nah naonan sih gitu, tapi masih menemani sampai sekarang. Mungkin ada apa ya, masukan dari Mas Bon atau pelajaran dari Mas Bon mendidik istrinya sampai bisa menerima sih. Jadi ginilah, sebuah tanggung jawab. Di saat saya diberi sebuah tanggung jawab, saya di sini harus berkomitmen. Dan di saat saya harus terpilih, dari sebelumnya saya dicalonkan untuk menjadi yang terpilih mungkin pada akhirnya, saya dari awalnya sudah berkomitmen dengan istri. Di saat saya nanti naik menjadi ketua umum, ya dengan sangat harap kamu harus memaklumi dengan kegiatan saya dan aktivitas saya di luar, karena bentuk sebuah tanggung jawab itu tidak bisa saya abaikan, di mana di saat tanggung jawab itu nanti dipertanggungjawabkan. Dan di saat nanti dipertanggungjawabkan dan di saat itu saya gagal, mungkin saya di situ merasa malu untuk menyebut ini gua, ini Boni, yang pada akhirnya saya harus bisa membawa ritme ke istri pun, ya kamu juga harus mengerti dengan kondisi saya nanti di lapangan seperti itu. Dan di saat tanggung jawab saya itu beres dan selesai dan penilaian dari anggota itu baik, dan itu pun mungkin ada kemanfaatan buat kita kelak nanti di akhir ke depannya gitu kan, dimana nanti kita perlu apa-apa bersilaturahmi dengan siapa, insya Allah saudara-saudara kita banyak. Tapi kalau di saat kita menjabat kita gagal dan penilaian anggota kurang baik, ya mungkin di saat
saya main dengan keluarga kemana-mana pun, penilaian organisasi pun si Boni mah terbalik jadi ketua kamari kenal lah disambut-sambut dah kamari ge orang perhatian itulah iya dah nggak sampai ke sana. Alhamdulillah semua wilayah di Indonesia pasti menerima saya. Oh iya, bahkan sampai 4 kali kan ya. Saya bilang begitu tuh karena ada bukan istri pejabat aja ya, istri seorang organisasi, dia sering pamer tas, sering pamer mobil, ini ketuanya ini, tapi istri Mas Bon biasa aja, seperti wanita biasa aja, nggak ada banyak tuntutan. Emang kenyataannya seperti itu? Kenyataannya seperti itu, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya berusaha dengan tangan dan kaki saya sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan istri. Ya alhamdulillah, tidak hanya dalam memanfaatkan sebuah organisasi pun, karena khairunas anfa'uhum linnas lah yang menjadi tolak ukur saya. Di saat saya berbuat kebaikan, di saat saya meringankan beban orang lain, baik itu dengan tenaga, materi ataupun dengan apapun itu, dan alhamdulillah apa yang menjadi feedback ke saya itu alhamdulillah kan Dewa, untuk dari masalah materi ataupun apapun itu ya alhamdulillah semua saya terpenuhi. Sangat alhamdulillah saya punya saung yang emang hasil dari kerja keras saya sendiri. Dan kalaupun yang tadi Kang Dewa saat saya menjabat saya punya itu punya ini, saya tidak punya apa-apa, tapi di saat setelah itu saya alhamdulillah saya mobil punya. Alhamdulillah dengan kerja keras saya ada motor, saya ada 3, dan alhamdulillah disinilah menjadi sebuah menariknya perjalanan hidup yang pernah saya lakukan di masa lalu itu. Di saat saya meringankan beban orang, alhamdulillah Allah meringankan saya dalam untuk berusaha apapun yang saya harus maksimalkan saya dapat dan saya punya, alhamdulillah Allah ringankan ya, saya. Tapi itu hasil kerja sendiri, Tidak memanfaatkan atau mengatasnamakan organisasi. Ya, itu yang saya ambil dari situ. Ya kayak tadi gitu ya, kayak tadi saya kesini gitu, Mas Bon, oh iya tahu, tapi orangnya bukan ini, maaf ya Mas Bon, bukan ditakutin seperti preman gitu. Oh Mas Bon yang itu, ya katanya orang juga biasa aja. Kalau di jalan dulu ya tahulah seremnya Mas Bon gimana gitunya. Ya kita ulik aja sedikit aja, nggak sampai frontal gimana. Ya Mas Bon dulu kan di gangster dulu kan pasti sering gesekan. Betul. Nah, yang saya tanya dulu, Mas Bon sering gesekan itu membuktikan diri bahwa saya berani atau ingin mencoba adrenalin? Jadi gini, prinsip saya dulu saat di Monreker itu ya mungkin punten buat teman-teman juga yang lain, bukan berarti di sini saya mengemukakan histori yang sudah terjadi dulu. Cuman di sini saya berprinsip bahwa di saat saya punya harga diri sebagai laki-laki, apalagi harga diri yang dulu saya bawa benderanya di saat saya jalan, di sini saya punya prinsip di saat saya maju dan saya berpantang untuk mundur. Berpantang untuk mundur, dan di saat saya komitmennya. Di saat saya bertemu dengan siapapun, alhamdulillah saya harus maju dan saya harus membawa nama bendera ini menjadi bendera yang menang dalam suatu pertempuran yang mungkin secara kasar sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan saya harus benar-benar maksimal untuk membela ini bendera gitu. Karena mau nggak mau ya saya juga, karena udah pilihan Mas Bon ya. Sudah pilihan, ya, satu pilihan. Dan kedua pun apa yang sudah saya jalankan secara garis besar yang kalau saya di tafakuran gitu ya. Saya dulu mempunyai prinsip bendera tidak boleh dapat sama orang, sama rival lah ibaratnya. Bendera tidak boleh turun ke jatuh nempel ke tanah. Itu saya berpegang teguh, karena di saat saya melakukan itu walau alam soal karena apa yang sakralnya itu pun di saat saya menelusuri tentang perjalanan Islam lah mungkin ya di masa lalu, itu pun menjadi sebuah tolak ukur bahwa si bendera ini tuh benar-benar harus dipertahankan, harus benar-benar
maju dan emang benar-benar harus ada di tempat mereka yang mereka itu tidak mungkin saya masuk ke sana gitu. Dan saya itu terus maju dan terus berusaha sebagaimana saya ini membawa bendera ya bendera aing mah kudu edan gitu ibaratnya. Di saat saya bertempur saya harus totalitas dengan titik darah penghabisannya gitu. Dan alhamdulillah bukan berarti saya mau menonjolkan gitu ya, karena orang dulu banyak tidak tahu tentang saya gitu. Anu mana sih Mas Bon teh, anu mana sih Boni teh. Dan saat ketemu ya saya biasa-biasa aja. Emang benar. Itu faktanya begitu. Sampai Mas Bon, saya di sini janjian gitu. Ya udah Mas Bon, saya ke rumah aja. Nggak usah dijemput. Jauh loh dijemput sampai sananya. Itu seorang ketua mereka. Ya, yang saya tanya, emang Mas Bon di apa membela itu kan emang udah pilihan. Nah, yang ini agak sensitif ini Mas Bon. Pertanyaannya agak nggak dijauh juga nggak apa-apa. Mas Bon 4 periode, 4 periode terus mendirikan apa RPM. Itu setelah menjabat ya atau setelah menjabat atau masih menjabat setelah RPM itu? 2001 dulu saya kalau nggak salah saat menjabat. Karena sebuah kebijakan itu tetap harus yang bisa mengakses adanya ataupun tidak adanya itu seorang ketua. Dan di saat saya mau bikin RPM itu otomatis saya itu punya kebijakan. Dan di saat kebijakan itu pun saya punya alasan sih Kang Dewa ya. Alasannya visi misi? Enggak. Jadi dulu itu di tahun 2000, 2001 dulu mungkin pada saat masa peperangan yang sangat hangat lah ya. Iya, udah sering lah intensitas perang gitu tadi sampai ada suatu statement di Kapolres Tabes dulu tuh kalau nggak salah Pak Edward Sahpernong lah kalau nggak salah dulu tuh si gangster ini tuh harus di bumi hanguskan sampai ke akar-akarnya. 2009, 2010 kalau saya ingat itu. Sampai di pelosok-pelosok juga ada bendera-benderanya juga. Nah, itu berlanjut. Nah, dulu tuh sempat ada statement seperti itu. Nah, dan pada akhirnya saya tuh coba bukan coba ya, karena emang saya tidak percaya, saya itu jalan. Dan saat jalan emang betul-betul tindakan dari sebuah aparat itu sangat benar-benar keras. Sampai saya dihadang. Bukan bluffing aja, bukan omongan aja. Sampai saya dihadang, sampai saya ya mungkin buat aparat mungkin ya dulu sampai saya ditembak-tembakin. Dan pada akhirnya saya berpikir benar berarti ini si gangster itu mau diratakan gitu. Dan pada akhirnya saya itu harus berkamuflase membuat sebuah organisasi RPM untuk menyamarkan aktivitas Simon Rekernya. Jadi Simon Rekernya tetap ada, tapi si benderanya nggak saya tonjolkan. Karena si bendera ini dulu sudah diketahui kita konvoy pakai bendera merah putih biru lah ya, Reker. Itu pasti langsung diburu. Tapi kalau benderanya ibaratnya putih, hitam ataupun merah putih itu nggak akan diapa-apain. Ataupun yang bendera yang lain pun sama, mau itu GBR, mau itu Briges, EKTC. Di saat mereka jalan itu pasti diratakan di jalan itu sama polisi. Nah, jadi dulu itu saya itu berkamuflase mengelabui bahwa saya coba dulu bikin RPM. Simon Rekernya ini tetap ada, tapi dilandaikan untuk ke aktivitas dan si benderanya saya munculkan di RPM dengan visi misi. Disinilah tapi ruh molekulnya masih ada, makanya kan artinya juga kan RPM Racing Pilot of Moon yang terakhirnya ini kan menjadi sebuah arti kata yang bahwa kita tuh ngiblatnya ke Moonraker, Moonraker gitu kan. Nah di sini saya bikin sebuah RPM yang intinya tadinya menjadi suatu gagasan visi misinya perekrutan anggota baru itu saya tidak masukin ke Moonraker karena si Moonraker ini lagi dilandaikan. Secara kasar lagi dibekukan lah ya. Lagi dibekukan tapi tidak divakumkan. Ada. Jadi saya perekrutan di saat ada yang masuk ke mereka saya tarik ke RPM. Di saat saya bina di RPM, saya munculkan bendera ini itu di lapangan itu landai nggak jadi masalah. Nah pada akhirnya saya bikin pendidikan di RPM. Setelah jadi matang si anggota-anggota yang saya bina saya loncatkan lagi ke mereka. Jadi sebuah pembinaan awal lah. Pembinaan awal dan
tidak emang bukan koordinat di dalam negara ya, negara dalam negara bukan ya? Bukan, karena pada saat dulu juga saya meminta izin ke senior-senior yang terdahulu bahwa saya mau mendirikan ini dan visi misinya seperti ini karena di tahun ini tuh seperti ini aktivitas di zamannya karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita memaksakan untuk menonjolkan si merah putih birunya kita ditumpas. Iya tahu. Kita pasti ditumpas. Logis alasannya logis. Makanya saya bikin ini tuh izin juga ke senior yang terdahulu bahwa saya mau bikin ini dan visi misi ini, dan pada akhirnya di ACC ya jalan aja Bon. Yang penting mah perekrutannya di RPM itu pada akhirnya nanti diloncatkan ke Monreker, dan itu pun terjadi. Banyak dari anggota RPM yang loncat ke Monreker, bahkan dari anggota RPM yang saya bina dulu ada namanya Ajo, masuk ke RPM, dibina di RPM, udah mateng, saya loncatkan ke Monreker, dan 2007 Ajo ini menjadi ketua umum Monreker. Ada nggak yang kontradiksi? Maksudnya masih salah arti gitu? Kalau salah arti sih pada saat dulu nggak ada. Oh nggak ada. Karena tidak ada yang emang mempermasalahkan, karena kita itu keluarga. Oh masih keluarga besar. Kita keluarga, bahkan bukan dulu, sayap ya. Bukan sayap, karena dulu itu kita masuk di ADRT-nya Monreker sebagai klub otonom. Klub otonom itu ya mungkin ya bisa disebut apa sayap mungkin ya. Nggak bisa. Karena garis besarnya masih Monreker. Masih Monreker. Iya. Nah, tapi RPM masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah, sekarang udah 21 tahun. Yang tadinya Bandung Junior Speed, sekarang jadi berubah menjadi Jabar Speed Racer, dan alhamdulillah sekarang menjadi Indonesia Speed Racer. Alhamdulillah ya. RPM sekarang udah Indonesia, udah besar, udah ada di mana-mana. Tapi terdaftar RPM sendiri? RPM sekarang terdaftar di legalitas sebagai klub di bawah naungan IMI. Jadi klub otomotif. Karena balik lagi ke nama, karena kita ada racingnya ini. Racing. Jadi kita bergelut di dunia otomotif. Karena dulu cita-cita Mas Bos sendiri emang pengen di otomotif. Ya, masuk ke Monrekernya ya. Di otomotif, bahkan dulu sempat jadi seorang pembalap. Sampai sekarang masih pengen. Wah, sekarang biar generasi aja, alhamdulillah. Saya nanti mau bikin promotor sebagai tinju promotornya aja lah kita, atau yayasan gitu, atau racing school lah. Racing school. Kemarin saya ngobrol sama siapa? Marsol Andi. Pembalap itu. Iya, kenapa sih pembalap di Indonesia kok nggak bagus-bagus? Kata Mas Solandi, sebenarnya bagus-bagus. Kenapa? Sebenarnya salah. Kata saya sih, bukan kata sebenarnya salah sih kalau misalkan balap liar ditangkep-tangkepin terus disiksa, digebukin, itu salah. Kenapa? Harusnya pemerintah, ini saya yang bilang ya, pemerintah harusnya memfasilitasi itu, Mas. Betul. Kata saya, memfasilitasi itu, dan ini tuh apa ya? Cikal bakal lah. Iya, cikal bakal. Siapa tahu Indonesia banyak rosi-rosi yang banyak havoco, banyak yang gitu kan. Kalau ada racing, bahkan racing school si Masal sendiri masih kecil sikupnya gitu. Harusnya. Jadi untuk saya pribadi sekarang untuk di RPM ini sebetulnya lebih ke sport. Racing ini kan hanya terbatas untuk dunia otomotif, tapi kalau untuk ke sport ini kan olahraga itu bisa mencakup ke semua. Iya, semua. Termasuk otomotif, termasuk fighting. Alhamdulillah sekarang pun di RPM sendiri saya sudah masukkan ke pembinaan fighting bela diri di tempat sasananya Bos. Kickboxing yang di Jalan Sunda. Nah, itu menjadi sebuah agenda rutin untuk RPM, untuk regenerasi, untuk mengikuti program fighting itu, dan pada akhirnya ya mungkin setelah jadi ya mungkin bisa ditonjolkan buat adik-adik ini menjadi seorang fighter, ataupun membuat sebuah kemanfaatan buat mereka di saat mereka beranjak dewasa kan, dengan keahlian dan kemampuan itu kan menjadi
ekskul mungkin ya. Iya, ekskul. Ekskul yang punya keterampilan tersendiri. Karena fighting sekarang nggak menjadi tabu kan, adanya fighting club, adanya MMC udah nggak menjadi tabu kan. Betul. Sekarang gitu. Siap nggak Pak Sangga? Sampai ketemu besok. Ya. Kopi ditransfer anjing. Siangan lah ya. Lanjut. Siap. Oke. Siap ya. Atur nuhun. Ketua, iya. Iya, Pak Ketum pulang. Iya. Iya, atur nuhun Pak Ketum. Aduh, Pak Ketum degikan. Siap, Bro. Iya, Pak Ketum. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Potong nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seenaknya aja lah kita mau. Serealitanya aja. Siap. Siap, Mangga. Nah, rumor nih. Entar. Sebelum ke rumor, Mas Bon sendiri sekarang udah mempelajari ya keagamaan sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah. Lebih ingin menjadi hidup lebih baik, dan saya juga melihat apa adanya hidup dengan kesederhanaannya, dengan humble-nya, enggak tepok trolong cek bahasa Sunda nama ya. Betul. Emang bener tadi pas ngelihat juga ya Sangha sendiri yang bilang bager dah abon nama guys bager dah, emang bager nama bager ya bener karena bager kan ya emang bener. So ya kalau dianya udah diteleponin sama istrinya, bener serius Kak Mas Bon, bener Kak Mas Bon, serius ya WA anak, ya jeung urang cenah. Sok ka dieu we jeung urang cenah. Ya udah, akhirnya ke sini. Alhamdulillah. Karena silaturahmi yang terjaga ya, jadi mereka pun humble gitu. Humble. Jangan disebutin kalau sama saya, cenah jangan disebutin. Nah, begini Mas Bon. Mas Bon ini rumornya kan sekarang ketua BOS ya. Itu rumor atau emang benar? Jadi kalau ketua itu pernah saya jabat di tahun 2019 kemarin. Iya. Jadi ketua BOS Indonesia, bukan ketua BOS Indonesia, ketua BOS DPC Kota Bandung. DPC Kota Bandung. Yang barometernya BOS itu kan di Bandung. Yang alhamdulillah saya sangat dipercaya juga oleh seorang pendiri, yang pendirinya Pak sangat familiar lah ya, Kang Isbul ini. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan ya, di situ saya menjadi ketua BOS itu yang emang benar-benar sangat meraba lah intinya ya, karena histori saya itu kan banyaknya di dunia otomotif, di geng. Di saat saya mencoba untuk menjadi ketua ormas, saya sangat bingung juga sih sebetulnya awalnya nih harus apa yang dilakukan di ormas gitu. Karena kan berbeda struktural dan ADART yang benar dijalankan di ormas dan di geng. Di geng ya. Kalau di geng itu kan kita segala sesuatu dengan swadaya. Kalau di ormas kan berbeda, Kang Dewa. Yang minimal kita ada masuk di instansi gitu untuk meminta kerjaan ataupun apapun itulah ya. Ya. Kalau di gangster dulu lah, secara kasarnya ada pembayatan tuh Pak, ada ya. Inisiasi itu salah satu pembayatan lah kayaknya. Betul. Ya kalau di ormas harus lebih tingkatannya lebih ke atas betul, lagi ke pemerintahan. Dan intelektual juga harus dipakai juga di situnya juga gitu. Nggak sagrudak-gruduk dulu kayak karena kalau di ormas ini kan berbeda aturan, berbeda ADART. Oke. Makanya alhamdulillah saya mencoba sampai mungkin tamatnya di 2001 kan ya, 2001 2 tahun. 2001 ini. 2001 itu saya udah beres. Karena emang saya juga lebih harus fokus ke keluarga saya yang sebelumnya mungkin dari 2015 2017 saya jadi ketua umum, dan 2018 itu saya rehat karena mungkin banyak waktu lah ya, waktu yang emang
dengan keluarga itu terbengkalai. Ya, terbengkalai. Ya, makanya di tahun 2018 itu saya mencoba untuk dengan keluarga, dan pada akhirnya nggak tahu ada arah angin dari mana. 2019 saya jadi ketua BOS. Oh 2019 jadi ketua BOS tuh terpilih. Padahal uniknya ini ya, waktu dulu Mondeker sama ya katakan BOS ini kan Kang Iqbal ini kan agak ke ETC ya. Iya. Ya. Itu dulu kan sering gesekan ya. Makanya jadi sebuah kontroversi juga. Di saat saya di ketua BOS, ya banyak di lingkungan BOS itu ya dengan anggota-anggota dari organisasi, karena di BOS ini visi misinya ketua pendiri ini Kang Is itu bersatu dalam perbedaan. Nah, di saat bersatu dalam perbedaan itu yang visi misi Kang Is itu menyatukan dari 4 pilar organisasi besar di sebuah satu wadah. Bahwa di BOS ini kalian semua satu bendera, bersatu dalam perbedaan itu, bahwa di BOS mah warna-warni lain. Jadi emang ya udah BOS, tapi kan untuk menyatukan visi misi itu tuh sangat sulit lah. Dengan karakternya masing-masing di organisasi masing-masing itu yang sangat berbeda. Di saat di satu wadah ini tuh ya mungkin saya ketemu dengan yang lain, mereka ketemu dengan yang lain, dengan yang itu adalah sedikit rasa baheula mah rival urang baheula anjing kieu ibarat baheula mah sia teh ka urang kieu, tapi di saat di satu wadah ini mereka langsung selalu menyatukan diri dengan bahwa di sini BOS tidak ada perbedaan. Oh, berarti bisa dibilang ini sebagai pendewasaan diri ya? Betul. Di BOS ini alhamdulillah saya banyak pelajaran yang sangat saya ambil dari Kang Is. Banyak lah. Dan dengan sosok beliau yang emang sangat cerita yang sangat luar biasa. Dan di saat beliau hijrah pun, nah di sini menjadi tolak ukur bahwa seorang Kang Is pun yang dulunya seperti apa lebih jauh dari saya gitu. Fighter habis. Tapi beliau bisa seperti ini, dan beliau punya visi misi yang sangat bagus gitu. Bahwa beliau itu mau menyatukan 4 pilar itu di satu wadah itu dengan rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Kang Is itu sangat benar-benar maneh di dia hiji BOS. Tong mawa bendera lain tapi di dia orang kabeh keluarga. Itu sangat bagus. Nah, dengan apa yang dengan beliau yang sangat seperti itu, saya mencoba untuk di saat saya sekarang gitu, saya mencoba untuk sudahlah ke regenerasi, ke adik-adik, bahwa kita itu hidup di zaman yang sekarang itu perbedaan zamannya sudah berbeda. Cobalah kita di sini itu masuk di organisasi itu dengan rasa dan mindsetnya yang positif, karena era untuk kalian seperti saya dulu tuh di zaman sekarang itu tuh udah tidak masuk ke era zaman sekarang gitu. Yang dulu ya dulu. Sekarang itu kalian itu ya udahlah, kita berjalan lurus, mengikuti perkembangan ataupun ya bersaing dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Mendingan saya lebih mengarahkan ke sana gitu. Saya mencoba untuk mengarahkan ke sana, dan alhamdulillah juga di saat 2015 ini, karena emang saya kenal dengan BOS itu bukan di 2019, karena di tahun 2010 pun saya sudah gaul di BOS ini itu. 2019. Meskipun dulunya viral habis ya. Karena dulu 2015 itu sebetulnya bukan rival habis lah dulu ya. Rival habis. Makanya di saat 2015 itu balik lagi ya. Saya itu sebetulnya sebagai ketua BOS PAC Coblong. 2015 itu. Dari saat 2015 saya harus terpanggil untuk maju di Monreker, saya tuh izin ke Kang Is. Saya izin, saya harus bergeser dulu karena organisasi yang saya dulu masuk di awal memilih saya untuk menjadi ketua. Nah, di sana itu pernyataan bahwa saya harus mengundurkan diri sebagai ketua. Saya bikin surat pengunduran bahwa saya
memilih dulu untuk menjadi ketua umum. Nah di saat itu saya udah menjadi keluarga dari bos juga gitu. Oh iya. Ini untuk Kang Is, mudah-mudahan bisa masuk di Bandung Rumit Pot Gang. Saya pengen tahu memilih Mas Bon itu dengan alasan apa gitu. Saya pengen nanya. Insya Allah Saya sangat humble beliau, Iya. sangat enak untuk kita berdiskusi. Bisa nanti saya arahkan karena itu udah menjadi salah satu orang tua saya lah. Di saat orang tua saya sudah meninggal, ya mungkin ada sosok beliau yang emang selalu dulu menuntun saya gitu. Iya. Soalnya beliau juga punya alasan kan membuat Mas Bon ini menjadi ketua. Ya, yang saya ingin tahu itu alasannya apa gitu untuk kayak mudah-mudahan lah Kang Is bisa ke Bandung Rumit atau Pot Gang, mudah-mudahan. Saya ini berharap. Saya itu faktor habis lah. Faktor habis. Kalau nanti ketemu insya Allah. Nah, nanti kita silaturahmi. Iya, silaturahmi dulu. Nah gini, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Bon. Ada nggak sih kontradiksi sama keluarga dulu, sama istri dulu? Ada. Sering ketika di Monreker. Ada, pasti selalu ada itu karena emang yang tadi saya bilang itu waktu yang terbelah itu kan menjadi sebuah kecemburuan buat istri itu. Jadi kenapa sih lebih mementingkan ini dibanding keluarga? Kenapa sih lebih mendahulukan keluarga organisasi banding keluarga? Karena yang tadi saya dengan prinsip saya gitu. Ya, di sini saya punya rasa tanggung jawab gitu. Di saat saya punya rasa tanggung jawab, ya saya harus tamatkan dan tuntaskan secara totalitas. Di saat saya beres, insya Allah waktu saya tidak akan kemana-mana lagi. Itu aja sih yang saya kasih pengertian karena istri saya pun yang sekarang ini pun di saat perjalanan sebelum menjadi istri itu udah tahu bahwa saya itu hidup di geng, dan pada waktu itu pun sangat benar-benar saya kasih pengertian. Jadi hari malam minggu mah lain waktu apel terus saya hari malam minggu mah waktu saya untuk kumpul ya. Wayahna saya jadi kabogoh jadi budak geng mah gitu. Kayak di apelana poe minggu, poe Senin dan poe yang lain gitu. Jadi alhamdulillah jadi dari awal sebelum nikah pun udah tahu lah dengan kesibukan dan aktivitas saya di jalanan seperti apa gitu. Bahkan urusan dengan aparat gitu ya udah mungkin pertama shock kayaknya ya. Pertama sih shock pasti karena jadi urusan yang polisi, tapi dengan seiring waktu dan ku sering jadi istri udah kebal. Udah kebalnya mungkin gini. Suami saya bukan pedagang narkoba, bukan tidak mempengaruhi orang, ya gitulah. Soalnya kan indikasi sekarang ini Mas Bon, saya curiga ada kartel yang nyusup ke suatu organisasi untuk ya itu menjadikan kartel. Yang saya takutin itu saya bikin ini tuh itu gitu. Kalau di Monreker sih nggak ada, karena di Monreker ini malah kan sangat jelas lah yang saya sangat kuat ininya. Sangat jelas dan sangat saya pahami gitu dah. Dimonitor ya meskipun dari segi aturan bahwa di Monreker ini tidak boleh ada keterlibatan narkoba. Aturan itu pun dari dulu sudah terlekat bahwa di Monreker tidak boleh ada pengguna narkoba. Bahwa di Monreker itu tidak boleh ada orang-orang yang menjadi seorang kriminalitas dengan aksi-aksi yang kurang baik, baik di jalan, mungkin karena banyak asumsi jelek lah tentang geng itu banyak dulunya penjambret. Itu di Monreker itu nggak boleh. Karena saya tahu banget dan saya pun tidak pernah terlibat dalam urusan itu. Iya. Saya tahu saya. Saya tidak pernah gitu. Paling kenakalan remaja. Tahu apa ya? Tawuran, perang lah di sini mah perang gitu, perang antar geng. Bukan narkoba. Soalnya sekarang ini kasus narkoba. Nah, itu dia. Karena mungkin era kepemimpinan yang emang di sini di saat pemimpin ini bisa nggak memperhatikan sampai ke sekecil apapun yang tadi saya pernah bilang. Kalau saya itu sangat memperhatikan sampai sekecil apapun si anggota itu ada masalah atau tidak ada masalah, saya harus tahu.
Di saat dia keterlibatan apapun, dia dari psikologisnya di saat dia ketemu dengan saya atau tidak ketemu dengan saya harus tahu kepribadian dia di luar organisasi seperti apa. Orang yang tadinya sadar dengan datang ke saya tidak sadar, itu saya pasti tahu. Karena di aturan Monreker itu, saya tahu pribadi-pribadi mereka yang saya bina dan saya didik dari awal gitu. Di saat orang ini adik-adik ibaratnya melenceng ke salah satu pemakai ibaratnya, saya pasti sangat tegur dan saya pasti dia itu ya mungkin di Monreker itu ada istilah-istilah sel 13. Oh, ada hukuman sendiri. Ada hukuman sendiri dan hukuman itu yang sudah masuk ke golongan masuk ke sel 13 itu golongan hukuman yang sangat berat. Ada di Monreker itu sel 13. Kalau sudah masuk ke sel 13 itu orang-orang yang di Monreker itu pasti sangat tidak mau. Makanya dengan aturan apa yang ada di bisa dikeluarkan juga itu. Iya, jadi setelah dieksekusi itu diserahkan ke orang tuanya dan saya itu pernah mengalami sampai diserahkan ke orang tuanya. Sempat saya mengalami dulu ada anggota yang emang sedikit tidak bisa dibina, ya mungkin dalam artian kalau untuk dijalani tidak bisa dibina ya saya binasakan. Yang lebih baik kehilangan satu orang untuk menyelamatkan 10 gitu. Mendingan saya kehilangan satu orang ini dan dulu maksudnya binasakan itu bukan dibunuh ya, bukan itu salah arti sebagai tafsir. Binasakan itu pola pikir sama ininya lah gitu. Jadi intinya mah tingkah laku lah gitu yang diperbaiki gitu, diperbaiki, dikasih bimbingan yang sangat luar biasa lah ya. Dan pada saat itu saya serahkan ke orang tua, saya serahkan ke orang tua dan sangat bisa dikagumin juga dari orang tuanya sendiri, orang salut. Oh ya, berarti kalau ada apa-apa dengan ini jangan mengatasnamakan Monreker gitu, organisasi gitu ya. Oh iya, dan ini mah ada cerita lucunya nggak ketika Mas Bon ini gesekan di jalan, terus dengan teman sendiri sampai sekarang jadi sahabat? Ada nggak? Kalau jadi sahabat atau jadi teman lah gitu. Semua pun sekarang jadi sahabat saya. Karena ya contohnya kayak bos ya, kayak Ngisbo gitu. Banyak Kang Rewa, jadi bukan hanya di bos, baik di FTC, di Briges, di GBR. Yang dulunya pernah jadi rivalitas dan pada akhirnya sekarang itu jadi sahabat-sahabat saya. Jadi teman-teman saya. Karena apa ya? Udah open minded man pikirannya ya, udah terbuka dengan apa yang sudah saya tunjukkan ke mereka, bahwa saya itu pengen berubah, bahwa saya itu di saat kemarin 2015 saya menjadi ketua, saya punya berprinsip bahwa saya di 2015 kemarin saya mau ngajarkan deh hal-hal yang tidak baik untuk adik-adik saya. Bahkan di 2015 ini saat jadi ketua, saya lebih menonjolkan di Monreker itu dengan kegiatan rohani. Dulu adanya muncul Monreker Syariah. Nah, si Monreker Syariah ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu kegiatan itu hanya di bidang agama. Dakwah, mendatangkan alim ulama untuk membuat sebuah kajian dan saya di situ juga mengajak teman-teman dari 4 pilar ini untuk hadir di sebuah majelis gitu. Yuk kita di sini duduk, yuk kita di sini bergabung. Di Islam kita tidak ada perbedaan, di Islam kita tidak ada warna yang berbeda, semua kita satu mazhab, kita Islam. Kita hilangkan ego, kita hilangkan rasa perbedaan warna, bahwa di sini kita satu, bahwa kita tuh Islam, kita harus menjaga sebuah ukhuwah Islamiyahnya. Yuk kita bareng-bareng di sini. Dan alhamdulillah di saat sekarang itu dulu yang dari 4 pilar ini tuh jadi sebuah teman-teman saya dekat gitu, alhamdulillah. Jadi momen-momen yang saya rasakan sekarang itu, kalaupun ada sebuah pergesekan itu, untuk melakukan mediasi dengan mereka itu sangat enak. Dan di saat saya menjadi seorang ketua umum, nah kemarin alhamdulillah intensitas perang, intensitas ribut itu mengurang karena semua sudah duduk berdampingan dengan saya. Dan itu pun jadikan cerita masa lalu dan jadikan
pengalaman. Betul. Ya. Oh, yang sambil dari situ sih. Karena ya itu tadi biasa saya bilang gini, ada orang yang ada orang sedih, orang tua meninggal. Ada orang yang sedih, bayi meninggal. Digambarkan orang tua itu pengalaman, bayi itu harapan. Itu jadi saling sinergi kan. Betul. Gitu. Jadi harapan saya mah ya kita itu semua tuh sama. Kita itu diciptakan di Indonesia, mungkinnya di dunia dengan mayoritasnya agama Islam. Ya. Bahwa kita itu semua saudara. Saudara. Kalau kita melihat semua rentetan mazhab kita kemana, semua juga sama, kita ke Rasulullah. Dan jangan berhenti berharap. Untuk kebaikan mah jangan berhenti berharap gitu kata Betul. saya. Bahkan saat saya jadi ketua kan yang saya canangkan lah ibaratnya ke adik-adik, sok kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kita bersaing dengan berbuat kebaikan. Makanya di saat saya jadi ketua itu, alhamdulillah kan Dewa, karena kita terbina sebagai umat Islam. Di saat dulu saya menjadi ketua itu, yang saya harapkan ke adik-adik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di saat ada bencana, dimanapun itu bencana, mereka selalu membuat sebuah pergerakan sosial, baik itu bakti sosial, menyantuni ataupun menggalang dana untuk mendorong atau membantu korban-korban yang dimana ada bencana yang terjadi. Baik itu bencana apapun lah dulu yang sering terjadi dulu saat itu, ada bencana tsunami, ada bencana gempa, ada bencana banjir. Ya, dulu alhamdulillah dokumentasinya ada. Di saat itu saya harus mengambil tindakan, yuk kita bersaing dalam berbuat kebaikan. Insya Allah yang lain pasti mengikuti. Alhamdulillah semua ada kegiatan dan ada terbentuk dari sebuah organisasi besar ini. Nama yang selain Monreker syariahnya, seperti yang sudah ada, bukan berarti mengikuti kita, mereka juga jadi ada gitu. Ada Briges Rutujana, ada GBR Fisabilillah, ada XTC Hijrah. Nah di sini menjadi sebuah dinamika yang berbeda dengan sudut pandang orang itu terhadap organisasi geng. Geng teh nama jadi kia, jadi hararade, jadi ibaratnya berbuat kebaikan. Nah, karena di sini saya dengan berprinsip fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Insya Allah nanti yang lain juga mengikuti untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan meskipun cibiran masih ada ya. Meskipun banyaklah cibiran hanya sebuah itu mah pencitraan. Itu mah udahlah. Itu mah kan memang konsekuensinya ya, Kang ya. Tapi terus berjalan. Ya, alhamdulillah. Yang Monreker ini di saat saya pimpin, kalau menurut ukuran saya ya Kang Dewa, saya pikir saya sukses. Suksesnya apa buat saya? Karena dulu saya pernah mengarahkan ke hal yang tidak baik. Jadi tolak ukur saya dan barometer saya itu, saya coba dikasih kepercayaan oleh Allah di saat saya memimpin. Seorang pemimpin itu punya kebijakan, seorang pemimpin itu punya pertanggungjawaban, dan seorang pemimpin itu pasti rakyatnya samina watona. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar, kami taat. Nah, di saat saya melakukan hal kebaikan, saya itu punya wasilah lah diri ya, karena ada tuntunan juga dari Allah. Saya itu harus berbuat kebaikan karena dulu saya sudah berbuat tidak baik. Dan saat saya menjadi seorang pemimpin, saya bawa ke arah yang lebih baik. Tugas saya sudah selesai, Kang Dewa. Sebetulnya di Monreker itu tugas saya sudah selesai. Baik saya masih diakui atau tidak diakui, saya aktif atau tidak aktif, tapi menurut saya sudah cukup berbuat hal yang harus saya lakukan di Monreker itu. Yang dulu saya pernah melakukan tidak baik, 100%, 90 derajat saya arahkan ke menjadi ke yang lebih baik. Ibaratnya kalau dalam tekanan batin saya tuh, saya sudah beres lah. Ibarat nama saya menebus dosa saya dengan Monreker ini, membawa ke arah-arah yang lebih positif.
Toh sekarang ini mau dilanjutkan atau tidak, itu terserah dari kebijakan seorang ketua. Iya. Kalau melihat itunya sih, kalau melihat ininya 4 periode juga menurut saya sudah sukses sih. Alhamdulillah kan Dewa. Sukses itu bukan berarti punya rumah gedong, punya mobil mewah, enggak loh ya. Betul. Kebahagiaan sebenarnya kebahagiaan saya juga ini gini Kang, apa sih yang bikin kamu bahagia? Orang kadang-kadang bingung ke saya. Saya bahagia ketika melihat istri saudara saya makan dan bilang kenyang. Betul. Meskipun itu dengan telur aja, itu saya bahagia campur senang. Betul. Itu aja sih sebenarnya, saya simpel sebenarnya, saya kebahagiaan saya gitu kata saya. Apalagi saya gitu, kebahagiaan saya apa gitu saat saya menjadi bagian dari Simon Rekernya ini. Ya alhamdulillah sudah saya jalankan, sudah saya bereskan, saya sudah tunaikan. Karena saya pernah berbicara lah ya sama guru sekaligus tokoh ulama. Di saat saya ini mah berbicara tentang histori perjalanan ya ya. Karena saat spiritual ini karena saat ini emang saya pengen di bagian dan nyaman di zona ini gitu. Pengen lebih mendalami spiritual ini Mas Bon sendiri sekarang. Apa sih Kiai guru saya untuk saya bisa menebus dosa saya, supaya saya ya yang namanya umur ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti mati. Tapi semua perjalanan hidup setelah mati itu ada perjalanan lagi gitu kan ya. Nah, apa sih yang harus saya tunaikan sebelum masa akhir hayat saya? Saat saya dulu di masa lalu saya itu seperti ABCD sampai ke Z lah, sama ceritaan sampai ke geleng-geleng ya si kayak ini, waduh Masya Allah. Ya apa nih buat saya yang harus saya lakukan untuk ke depan? Meminta maaf. Kalau untuk ukuran meminta maaf kan saya tidak tahu ke siapa dan siapa dulu yang pernah terzalimi oleh saya gitu kan. Apalagi banyak dipotong karena perang, kita nggak tahu siapa mukanya siapa. Betul, ya itu mah hantem ya gitu ya. Dan pada akhirnya ya meminta maaf, dan alhamdulillah berdamai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan sendiri, menghilangkan ego dulu, ego saya sendiri. Dan pada akhirnya di saat perjalanan kemarin 2015 saya ada Monreker Syariah, di sana ada EKTC Hijrah, di sana ada Brigade Surujana, di sana ada GBR Fisabilillah. Saya itu kan sering diundang, dan pada akhirnya saya hanya sebagai narasumber lah mungkin ya, sebagai orang yang dimajukan ke mimbar, sebagai tokoh yang berbagi inspirasi gitu. Saya hanya meminta maaf kan ya Pak. Bisa ditanyain ke teman-teman semua, saya hanya meminta maaf. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan alim ulama yang paham dengan ilmu agama, saya masih fakir. Tapi di sana yang disampaikan saya meminta maaf. Saya minta maaf semua rekan-rekan yang ada di EKTC, semua rekan-rekan yang ada di Brigade, semua rekan-rekan yang ada di GBR. Yang dulu sempat dilukai, yang pernah saya lukain, yang pernah saya zalimin. Saya di situ hanya meminta maaf. Alhamdulillah, Monrekernya pun sudah berkembang dengan baik di saat saya jadi ketua gitu ya, dengan mindset yang baik, tidak ada peributan dan malahan kopdar bareng, duduk di satu majelis bareng, ya di situ saya udah beres. Alhamdulillah. Buat apa lagi lah kita memperjuangkan hal yang tidak ada kemanfaatannya di akhirat. Betul kan? Apa sih cukup. Saya tadi juga sama Sangha tadi sempat papolong-polong. Ini dijemput serius, dijemput ku Mas Boni. Oh, itu cina dijemput. Sangha sekata bener gitu dijemput. Saya tamang geus bager, cek lagi geus bager kan. Seriusan dijemput dong. Dijemput agak jauh. Sejarah ketua yang ngejemput. Dia saya kadia tanyakan dengan orang saya tengah rasa biasanya makan gitu kan. Ini benar dijemput, entar dijemput ditungguin. Astagfirullahaladzim, sampai segininya loh. Ketua 4 periode, ya ketua NPM, ya ketua BOS, sampai segininya.
bener-bener emang udah emang bener sih, nggak direkayasa, emang udah berubah sekali Mas Bon ya. Hati mah tetap di Monreker ya maksudnya. Hati tetap di Monreker. Mau nggak mau saya tetap di Monreker. Perjalanan hidup saya sudah habis untuk Monreker. Perjalanan hidup saya dan keluarga saya itu habis untuk Monreker. Karena perjalanan hidup saya di Monreker itu benar-benar menguras tenaga dan materi. Saya itu urusan dengan polisi itu lebih dari 10 kali. Sampai masuk ke buinya, sampai urusan-urusan yang lain lah, masalah senpi lah, masalah apalah. Jadi emang benar-benar untuk Monreker ini saya sudah totalitas. Jadi jiwa saya itu ya tetap di merah putih biru. Tapi untuk RPM ini ya keluarga saya karena saya yang mendirikan. Iya, masih keluarga besar lah ya. Keluarga besar. Tapi hati ruh mah masih di Monreker. Iya. Itu nggak bisa saya hilangkan karena emang ya mungkin orang tahu tentang saya itu ya mungkin taunya ya Boni Monreker. Bukan Boni RPM, bukan Boni Bos. Ya, saya juga di nama di WA juga Mas Bon Monreker, masih iya. Mas Monreker gitu. Jadi emang si Monreker ini ya tidak bisa saya lupakan. Alhamdulillah menjadi sebuah kenangan lah, histori yang mana sejarah itu tidak mungkin bisa dilupakan, dihilangkan ataupun dihapus begitu saja. Sejarah nggak punya tip X. Sejarah nggak punya tip X. Yang kita bisa rubah masa depan. Gimana kita melakukan dan kita masih bisa berpikir untuk masa depan. Kalau sejarah mah nggak bisa mau gimana pun. Betul. Kalau dipelintir mah bisa. Ya kayak Indonesia dijajah 350 tahun. Luar biasa. Kayak gini Mas Bon, terakhir. Harapan Mas Bon untuk organisasi global atau untuk Monreker apa? Ya saya berharap Monreker tuh menjadi organisasi yang sangat kuat, solid dalam kekeluargaannya, dan ataupun saya berharap untuk next pemimpin-pemimpin di Monreker itu ya intinya mah bawalah Monreker ini ke jalur kemaslahatan. Karena mau nggak mau tidak bisa kita hindari bahwa segala sesuatu urusan baik itu dimanapun, kalau tidak kita libatkan dalam urusan agama, tidak libatkan agama di situ, semua itu bakal hancur. Semua bakal hancur. Apapun itu sudah menjadi garis gurat lah ya, karena emang perjalanan hidup itu kalau emang kita jauh aja dari agama, apakah kita akan maju? Kita balik menolak ukur ke sana aja. Apa yang kita mau kalau kita tidak mendekati yang punyanya kita itu nggak akan dapat ridho dan rahmat dari Allah mungkin. Apapun yang terjadi di dunia, maupun itu organisasi yang bentuknya geng, kalau kita dijauhkan dari sisi agamanya, ini nggak akan mulus, ini nggak akan berkembang. Yang akhirnya ya Allah datangkan azab buat kita. Bahkan kan Allah itu kan dalam hadisnya, saya tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri merubah dengan sendiri. Jadi kalau kita tidak berpegang dalam suatu akidah, apapun itu bentuknya, semua juga bakal hancur. Tunggu aja azab dari kami. Benar. Bahasanya kan tunggulah azab dari kami. Nah, ini Monreker ini udah besar, ini Monreker ini udah kuat, udah gede. Apalagi sih yang harus kita perjuangkan untuk menjadi lebih besar lagi? Tinggal melawan tinggal melawan angin ya, arus. Betul. Tinggal melawan arus ya. Mengikutin aja alurnya. Dan seorang pemimpin itu bahkan dari sebuah hadis lah ya, yang Dewa mungkin tahu. Kalau kita mayoritas di Indonesia Islam, kalau emang mau menjadikan sebuah pemimpin itu pemimpin yang baik dan bagus, ya pilihlah pemimpin yang emang dasar hukum agamanya yang kuat. Kalau emang kurang dasar hukumnya yang kuat, ya nanti ke arah kedepannya juga kan bakal kelihatan seperti apa sih laju si organisasinya ini.
bisa kelihatan kan Dewa. Ini tidak bisa kita pungkiri. Perjalanannya Monreker setelah saya atau sesudah saya, ataupun kedepannya seperti apa, saya tidak mendoakan hal yang tidak baik. Tapi kalau dijauhkan dengan sisi agamanya, lihat aja. Jadi saya berharap, cobalah kita merubah mindset ke adik-adik, ke siapapun, apa tahu para petinggi juga. Para petinggi, tolonglah jangan hilangkan akidah di dalam sebuah organisasi ini bahwa ya, ini geng, geng kudu kieu, enggak juga seperti itu. Ini geng, tapi bawalah ke jalur yang lebih kemaslahatan, insya Allah bakal lebih besar lagi. Jadi pesan dari saya, udahlah cukup. Monreker sudah besar. Yuk kita berbuat hal-hal yang kebaikan untuk mengangkat derajat dan martabat si Monreker ini supaya lebih baik ini seperti apa. Berbuat terus dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lombalah terus dalam berbuat kebaikan. Insya Allah ini organisasi bakal lebih baik lagi ke depannya. Lebih solid. Lebih solid, lebih besar lagi atas dorongan dan rahmat dari Allah. Insya Allah Monreker pasti lebih besar lagi. Iya, untuk mengikis stigma-stigma yang dulu ya. Ya. Itu udah jelas untuk mengikis itu kan, karena kalau tidak dengan tindakan ya orang mau melihat kita seperti apa ya tetap aja seperti itu. Ya, tapi kalau dengan tindakan apa yang sudah kita lakukan, orang baru berpikir. Nah, karena apa yang sudah saya lakukan dulu dari seorang intelijen, dari seorang aparatur lah ya, semua itu sudah berbicara. Monreker itu robah bonnya ku didinya mah. Sama Ciaki ya Pak, halus lah orang salut. Monreker Ciaki orang salut. Sok. Oh dari aparat intinya bila. Iya, karena kan kita harus ada koordinasi. Dulu itu ada di kepolisian. Laporan. Dulu itu kan ada di polisi itu ada LO, leader organisasi. Nah si LO leader organisasi ini dipecah sama pimpinan itu menjadi 4. Ada leader LO-nya Monreker, ada LO-nya EKTC, ada LO-nya Briges, ada LO-nya GBR. Berarti kalau ada apa-apa, dianya yang dicari? Iya, saya itu yang pasti dicari oleh si LO leader ini yang emang sering berkomunikasi dengan saya. Jadi saya itu sering berkomunikasi dengan orang-orang di instansi itu, di aparatur itu. Bahkan saya dibikinkan dulu sekretariat di Polrestabes juga. Dibikinkan sekretariat untuk 4 pilar untuk berkumpul di sana. Oh, 4 pilarnya dibikin. Oh. Dulu dibikin karena ada LO-nya leader organisasinya. Nah, jadi saat kita melakukan dan melangkahkan ini organisasi ke arah yang positif atau yang tidak baik, ya pertanggungjawabannya pun ada di saya sebagai pemimpin. Cukup. Alhamdulillah, semua penilaian di saat kita melangkahkan ini ke jalur positif, ya alhamdulillah. Polisi pun mengangkatkan jempol. Iya. HD, Bon. Sok teruskan. Orang salut, orang dukung. Dan itu pun mungkin ke organisasi lain yang ada kegiatan positif sama mungkin halnya seperti itu. Didukung dan disupport oleh mereka. Tapi di saat kita dijauhkan dari kemaslahatan, ya mungkin mereka nggak akan ngangkatan jebol. Bukan ngangkatan gini, bahkan gini. Iya. Wah, diburu, mana, wah, didor, mana. Iya. Ya, gini. Maaf kalau Bandung Rumit, memang judulnya Podgeng ya, podcast gangster. Tapi kita sedikit mengulas tentang kekerasan, tapi kita lebih silsilahnya Kang di sini teh. Jadi orang teh salah pahamnya teh, kok gangster kok di podcastin. Tapi saya di sini lebih silsilahnya, perubahannya, dulunya seperti apa, ini bukan seperti yang lain ya. Seperti yang lain mah, mana yang ada kiamat kok masih, ini kan kebanyakan gitu. Itu perangnya di mana sih ininya? Saya mencoba tidak seperti itu, Kang. Ya. Jadi saya mencoba untuk, saya tahu teh ada rumor teh kartel udah mulai, ini bisa dibilang menjajah kan ya. Udah mulai masuk narkoba, udah mulai mau ke Indonesia. Saya bikin ini tuh untuk ini, tidak Betul. untuk mengumbar kekerasan. Betul. Ya dari tadi kan kekerasan cuma ya dikit lah paling gitu. Ya pasti ada lah namanya. Pasti ada. Masa gesekan, gangster pasti ada. Tapi kan nggak di terus-terusan di iniin gitu. Jangan dikupas tuntas. Jangan dikupas tuntas gitu. Kalau dikupas tuntas pun ya nggak akan habis sampai Terus, 2 jam. Iya kasihan juga keluarganya juga yang jadi korban. Oh bahwa nu ngadek
keluarga orang iya nya berarti ya gitu iya. kan tadinya Jadi yang dulu yang sudah dilupakan kan, menjadi teringat aib kembali, yang ya. terungkap kembali. terungkap kembali. Nah, gini, penting nggak sih, Mas Bon, seorang pemimpin dari organisasi di zaman sekarang speak up? Penting. Meskipun itu konsekuensinya ada cibiran, pencitraan lah istilahnya gitu. Ya segala sesuatu kan ada konsekuensinya. Segala sesuatu Pasti ada konsekuensinya. Kita melakukan, ya kita menanam buah manis yang menjadi manis, kita menanam buah asam yang menjadi asam. Nah itu pun, hal itu pun ya pasti ada konsekuensinya. Tapi kan kekuatan mental ya? Betul, itu kan dimana seorang pemimpin itu dinilai sampai mana sih pertanggungjawabannya. Oh ya, tahu. Dia ini omong aja atau ada actionnya nggak sih? Sampai mana sih nanti si pertanggungjawabannya? Jangan hanya sebatas NATO. No action take only. Benar. Ya gini, mungkin kelanjutan lama loh ini kalau misalkan dikupas tuntas untuk Mas Bon sendiri. Banyak yang saya tanyain sebenarnya. Karena udah malam, Mas Bonnya juga anaknya ini. Dan sekali lagi Mas Bon, saya diterima di sini, sangat terima kasih. Aduh, hampura, saya juga jamuannya kurang maksimal. Nggak bisa ngobrol sama Mas Bon aja, saya terima kasih banget. Saya sempetin dan sukses untuk keluarga Mas Bon. Semoga dikasih kesehatan dan terus maju terus untuk organisasinya. Bisa untuk kemaslahatan umat ya Mas Bon ya. Karena perubahan tadi, pola pikir, ya mungkin sekian dari saya Mas Bon. Ya, terima kasih Mas Bon. Terima kasih sekali. Sama-sama, hatur nuhun. Ya, untuk next berikutnya, insya Allah Kang Isbul ya. Insya Allah. Kang Ayo Isbul. kita bersilaturahmi dulu. Ya, bisa silaturahmi dulu dengan Mas Bon ke sana. Saya pengen tanya sih alasannya kenapa memilih Mas Bon. Sedangkan dulunya rival. Pasti ada alasan pasti. Pasti ada alasan. Ya, sekian dari saya. Next, nantikan berikutnya. Rizky. Pasti ya, Ki.